Semoga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala fi kanafihi wa inayatihi wa hifzihi wa riayatihi zahirihi wa batinihi fid dunya wal akhirah daiman fi ridhahu wa rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah dengan izin Allah kita berada pada pagi hari ini di majelis ilmu. Semoga Allah mudahkan, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dan juga diberikan ilmu yang manfaat dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qadr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qadr Makkiyah atau Madaniyah wa ayatuha khamsun aw sittun. Surah Al-Qadr. Ini ada yang mengatakan surah ini Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Maka ayatnya ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nyahnya itu kepada Al-Quran. Inna anzalnahu, hu-nya kepada Al-Quran. Ay Al-Quran, yaitu Al-Quran, jumlatan wahidah, sekaligus, semuanya 30 juzuk. Ini diturunkan dari mana? Minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz ila sama'id dunya, ke langit dunia. Jadi diturunkan dari lauhil mahfuz ini di malam Lailatul Qadar, itu dari langit dunia. Di sana langit dunia itu ada satu bait, ya. Dikatakan bait itu rumah. Rumah itu disebut bait, ya. Bait itu tempat, kalau sebuah tempat, ya, untuk orang keluar dan masuk, datang dan pergi. Bait. Maka dikatakan bahwa masjid Baitullah, tempat orang datang dan pergi untuk menyembah Allah. Di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur. Nah, di langit dunia ada Baitul Izzah. Nah, maka inna anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah, sekaligus, minal lauhil mahfuz, yani min Baitul Ma'mur ila sama'id dunya, ke langit dunia, ila Baitul Izzah. Di mana diturunkannya? Fi lailatul qadr, di malam yang agung. Qadr ini maknanya asyarafu al-azimu, kemuliaan yang agung. Di malam yang mulia dan agung, ya. Lailatul Qadri,
dalnya dibaca sukun, qadrun. Ada dalam satu qiraat dibaca dalnya patah, Lailatul Qadar. Ya, maka Lailatul Qadar dalam satu riwayat Ibn Abbas maknanya adalah takdir. Sehingga ulama dari hadis itu memahami bahwa di 10 terakhir, di hari-hari ganjil, ada malam takdir. Malam di mana di situ ditulis tentang takdir manusia setahun ke depan. Ini saya terangkan pendapat lain yang tidak dibahas di sini. Jadi takdir yang dari langit, Lauhil Mahfuz, ya, diturunkan pada Lailatul Qadar. Setiap 10 terakhir diturunkan dari Lauhil Mahfuz, ya. Kemudian pada Lailatul Qadar itu ditulis takdir itu untuk setahun ke depan. Nah, maka kalau dapat pahala yang khairun min alfi syahr, itu isinya udah penuh, belum ngapa-ngapain gak. Maka 10 terakhir itu betul-betul ya mesti kita adanya di masjid bukan di mall. Urusan mall mah Pak, kasih ibu-ibu udah, jangan ngikut-ngikut ya Bu ya. Makanya suami 10 terakhir itu udah Bang, sono di masjid, urusan mall sama saya, duitnya guys ini gitu. Ini mah laki ngilu-ngilu. Makanya orang sufi itu nerima pandangan hadis meskipun dhaif, di pertengahan Sya'ban ganti buku, di 10 terakhir Ramadan diisi buku. Nah, maka kita kepengen termasuk orang yang mendapat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Namun yang ittifaq, yang sepakat dibacanya qadrun. Apa maknanya? Syarafun azim. Ya, maknanya agung. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjelaskan apa yang agung pada Lailatul Qadar itu. Ya. Itu semua penuh isyarat. Pertama, Lailatul Qadar itu di hari ganjil. Dan ganjil itu mengisyaratkan tunggal tauhid. Ya. Orang mestinya ibadah itu karena Allah. Ya. Baru kalau karena Allah, tunggal karena Allah, maka ibadah itu bukan hanya mendapat pahala, tetapi juga membangun jiwa yang qadar, jiwa yang azim, jiwa yang syaraf, mulia. Orang ibadah punya pahala, itu balas sada Allah, fadl Allah, fadl namanya. Ya, karena Allah Maha Syakur. Orang yang punya sifat suka berterima kasih, sedikit aja orang menghormatin, oh dia makasih Pak, makasih Pak, makasih Pak, sedikit aja. Ya. Dan Allah punya sifat syakur. Kita baru niat aja berbuat baik udah dikasih pahala. 1 perbuatan baik dikasih pahala 10. Ya, udah Jawad, udah Maha Pemurah, Karim, Syakur. Namun ibadah yang untuk Allah itu membangun jiwa yang agung, syarafun azim. Ya.
Itu lambang witir. Maka witir ya, Lailatul Qadar di 21, 23, 25, 27, 29. Ulama berbeda pendapat ya, tentang apakah di ganjil yang mana itu. Ya. Nah, yang ingin saya terangkan, Lailatul Qadar di hari ganjil yang mulia bukan malamnya, tetapi orang yang dianjurkan oleh Rasulullah di hari-hari ganjil itu untuk i'tikaf, khalwah, memurnikan, membersihkan hati agar untuk Allah, maka orang itu menjadi agung. Malam itu kan waktu. Apakah kalau waktu berarti orang enggak di masjid, di mall, di mana, kalau waktunya memang yang agung, berarti dapat khairun min alfi syahr. Ya, tapi kenapa kudu ke masjid atau kudu ibadah? Berarti yang agung bukan waktu, yang agung orang. Ya. Ini maknanya Lailatul Qadar itu ya, majaz ya, majaz akli. Seperti dalam bahasa Arab begini, soma naharuhu. Apa artinya? Puasa siangnya. Yang puasa orang apa siang? Orang. Nahar tempat orang saum. Gitu. Puasa ya, siang tempat orang saum. Qoma lailuhu, sembayang malamnya. Yang sembayang orang apa malam? Lailatul Qadar, yang agung malamnya, yang agung orang apa malam? Ini namanya majaz akli, di mana fa'ilnya adalah zamannya, waktunya orang. Nabi nganjurin kalau di 10 terakhir diganjil kita ibadah dapat Lailatul Qadar. Kan begitu. Teks yang dipahaminya begitu. Bukan. Makanya akhirnya orang yang memahami secara teks, malam ganjil doang ke masjid. Sedangkan Nabi 10 hari full. Kita mah malam ganjil doang. Para sahabat untuk bisa dapat Lailatul Qadar dari Sa'ban udah nyiapin diri. Dari Sa'ban itu Pak udah ngumpulin duit supaya Ramadan jangan masih kedagar-kedeger baik. Ya. Dari Sa'ban ini udah nyiapin duit supaya Ramadan tenang. Ini mah kita sampai malam takbiran belum tenang baik masih. Iya. Ngomongnya malah laki, gue yang penting anak sama bini udah beli pakaian udah cukup dah gue mah. Tapi belinya dia dulu belinya. Bukan dia dulu, malah bagusan dia sama pakaian bininya mau. Jadi kita perlu memahami Lailatul Qadar itu orang yang agung melaksanakan iktikaf di 10 terakhir sunnah Nabi. Dapat apa itu? Dapat pahala yang lebih bagus daripada 1000 bulan di hari-hari ganjil. Makanya itu hari ganjil Nabi menyuruhnya taharru. Carilah dewek, nggak diunjukin di mananya. Ini ada upaya, maka dapatnya sesuai dengan upayanya. Nah, saya ingin
terangkan agar gambarannya itu jelas. Kenapa witir ganjil tunggal? Ini orang yang bisa melakukan amal ibadah untuk Allah saja. Orang yang bersih, orang yang suci. Dalam arti suci dari keinginan syahwat nafsu, bukan suci daripada nggak ada syahwatnya. Nggak ada, Pak. Nabi ge ada syahwatnya. Kalau enggak, masa bininya 9. Namun tidak ikut campur urusan ibadah. Nah, Ramadan, puasa itu menahan syahwat. Syahwat menahan nafsu syahwat dan nafsu marah. Berarti dari awal Ramadan dia ngelawan nafsunya. Nafsu 2, nafsu syahwat dan nafsu marah. Makanya kata Nabi, idza sabbahu ahadun aw syatamahu faqul inni shaimun aw kama qala. Kalau ada yang ngajakin nyaci maki, ada ngajakin bertengkar di Ramadan, bilang inni shaimun, saya orang yang lagi nyuciin nafsu. Itu saum, untuk enggak marah. Kalau nafsu syahwat kan emang kita tahan 12 jam enggak makan enggak minum, enggak boleh nyampur sama laki sama bini. Jadi kudunya mah udah suci, dilambanginnya witir, nunggalin innallaha witrun yuhibbul witra. Allah tunggal, suka sama yang tunggal. Maka Nabi sunahin ngerjain apa ge ganjil. Ya, baca dalam sholat ya, baca bacaan ganjil. Ya. Nah, maka jadi orang agung. Apa orang agung? Orang yang mempunyai 2 kriteria. 1, dia terbebas dari nafsu. Kedua, dia orang yang melakukan ibadah untuk Allah, maka dia jadi qadr. Nah, untuk umum setahun sekali dapat kesempatan untuk memiliki jiwa yang agung di bulan Ramadan, sehingga dapat Lailatul Qadar. Nah, maka Al-Imam Al-Junaidi ya ditanya, apakah engkau mendapat Lailatul Qadar? Ini wali ditanya di bulan Ramadan. Apa jawabnya? Bahwa kami, katanya, kulla lailatin Lailatul Qadar. Kami tiap hari dapat Lailatul Qadar. Jadi orang yang bersih dan sudah karena Allah itu agung. Nah, jiwa yang begitu kalau ibadah pahalanya nggak sama sama kita. Kita ibadah nih, dia ibadah sama ibadahnya sama kita, sama-sama sembahyang 4 rakaat di samping kita. Kalau dia wali, dia pahalanya tiap hari itu gede terus. Kan kita dalam agama dikasih tahu, bujang ibadahnya dibanding orang yang udah kawin lebih gede orang yang udah kawin pahalanya. Iya enggak? Itu kalau 1 bininya, Pak. Kalau bininya 2 pahalanya gedean lagi, bininya 3 pahalanya gedean lagi. Makin berat, makin susah, makin bebannya masih juga ibadah, pasti pahalanya lain. Lain nyomelin sampai 4. Bagaimana enggak lain? Nah, sekarang orang punya ilmu ama enggak punya ilmu udah lain, meskipun rakaatnya 4. Orang yang hatinya bersih dengan yang tidak lain. Maka kita dididik oleh Allah setahun sekali
agar punya jiwa yang bersih dan karena Allah, yang shaim dan azim qadr. Nah, mereka emang setiap hari yang dipikirkan bagaimana agar dia dapat melakukan sesuatu bukan karena nafsu. Makanya yang agung orangnya bukan malamnya. Kalau malamnya dapat semua kita nggak ngapa-ngapain kayak tidak. Ya. Nah, maka Al-Quran diturunkan di situ. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah project atau pedoman, panduan untuk membangun jiwa yang qadar, jiwa yang syaraf, jiwa yang azim. Maka setelah itu para sahabat nanya kepada Sayyidatuna Aisyah tentang akhlak Nabi. Nabi menjawabnya khuluquhul Quran. Itu Quran yang berjalan. Itu akhlak. Nah, maka inna anzalnahu fi lailatul qadar ini adalah sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu di Lailatul Qadar, di hari yang agung, di hari di mana orang-orang agung di situ mendapatkan pahala yang agung. Kemudian wa ma adraka, ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ya, u'allimuka ya Muhammad. Memang emak ini seperti pertanyaan, padahal memberitahu. Wa ma adraka, ya, apakah Lailatul Qadar itu, wahai Muhammad? Ini emaknya li ta'zim dan ta'jib, untuk menimbulkan, untuk memberitahu bahwa ini sesuatu yang agung. Ini bukan bertanya. Misalnya kita melihat di dalam ada peti, tahu nggak apa isinya? Ini kan bukan nanya, tahu nggak apa isinya? Itu menunjukkan isinya gede banget. Tapi bahasanya bertanya, ini juga balaghah. Seolah-olah aku beritahu kamu bahwa itu adalah sesuatu yang besar. Makanya ketika ditanya wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ta'zimun li sya'niha, untuk mengagungkan li sya'niha, perkara Lailatul Qadar itu, wa ta'jibun minhu, dan memberikan kekaguman. Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, ini keterangannya. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, maka salah satu sebab turunnya ayat ini, ya, itu ada hadis mursal dari seorang ahli tafsir yang pertama di zaman tabi'in, Al-Imam Mujahid. Ya, karena diriwayatkan oleh Imam Mujahid, maka mursal. Bahwa Nabi pernah bercerita di zaman dulu, katanya ada orang nyoren senjata baik untuk siap perang ngelawan orang kafir selama 1000 bulan. Berapa? 1000 bulan berapa tahun? Hah? Berapa? 80 atau 81 tahun. Itu 81 tahun nyoren senjata untuk siap perang. Ya, akhirnya sahabat ngomong, ya Allah, pahalanya itu orang gede banget sampai 81 tahun. Kuat banget nyoren senjata. Kata Nabi, Nabi berdoa, ya Allah, umat aku lemah-lemah, ya, kecil-kecil, umurnya juga pendek-pendek. Maka diturunkan satu malam yang pahalanya sama orang yang jihad fisabilillah 81 tahun. Kita cuma semalam tuh punya kualitas. Ya, maka umat Rasulullah itu fokusnya kepada kualitas.
bukan kepada kuantitas. Biar kecil cabai rawit itu istilahnya. Ya. Ini mau gede bongsor kagak pedes pisan. Ya, itu perumpamaannya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadr fal amalus salih fiha khairun min alfi syahrin laisat fiha. Yang tidak ada di dalam malam itu, ya, Lailatul Qadr itu, maka orang beramal soleh di Lailatul Qadr itu lebih baik dari amal soleh itu dilakukan 1000 bulan di malam yang bukan Lailatul Qadar. Coba ini kan satu apa ya, satu kinayah ya. Ya, bahwa kita hanya mensucikan diri Ramadan. Coba, Ramadan kan kita nggak ngapain, Pak. Ramadan itu bukan sembahyang. Maaf, puasa itu ibadah. Puasa itu bukan sembahyang, bukan amal soleh, bukan. Kalau sholat kan kita kelihatan gerak ruku sujud ya. Kalau haji kan kita kelihatan pergi ke Mekah, tawaf, wukuf, melontar, kelihatan. Ada amalannya, ada kerjaannya. Orang zakat kan ada kerjaannya. Ngapa ngambil duit, ngasih duit. Kalau puasa apa? Nggak ada kerjaannya. Kerjaannya apa? Nggak makan, nggak minum, nggak jima, artinya menahan nafsu, nggak boleh marah. Ramadan itu mulutnya disuruh zikir aja, tadarus. Zikir tadarus. Kalau bohong batal pahalanya. Puasanya mah enggak. Kalau ngadu domba rusak, udah enggak ngebangun, enggak bakal dapat Lailatul Qadar. Gitu. Ya. Nah, makannya kapan? Malam. Supaya jangan lalai, disuruh tarawih. Ada qiyamul lailnya lagi malamnya tuh. Ada tadarusnya, ada sahur. Nah itu ya. Tetap orang sudah makan, sudah dapat nafsunya, boleh kan Ramadan tidur sama bini kalau malam mah, tapi disuruh bangun, tetap disuruh untuk Allah. Itu. Nah itu Ramadan. Nah orang yang lagi puasa, nahan nafsu, ya. Orang yang ibadahnya untuk Allah, ketika dia sholat, ketika dia baca Quran, pahalanya besar. Kapan dapatnya? Nanti di hari terakhir. Ya. Mungkin Allah seolah-olah ngomongnya, gua tungguin doa Ramadan sampai akhir, enggak? Ya. Kan kita mah katanya kalau terawih makin akhir makin maju, barisannya makin ngerangseng, ujung-ujungnya imam doang. Makanya ada di mana-mana gitu kan, ada DKM-nya ngasih makanan. Ya habis telah dikasih makanan, baru tuh hayawan-hayawan pada datang tuh nyari makan, bukan sembahyang. Ya paling enggak lebih bagus lah daripada kagak. Ya. Nah ini amal soleh yang kan sebab nuzulnya tadi tuh. Ada seorang di zaman Bani Israel nyoren senjata sampai 1000 bulan. Sahabat itu, ya Allah itu pahalanya. Nah Nabi akhirnya berdoa tuh, Rasulullah SAW. Sahabatnya pengen, ya, terus berdoa kepada Allah, turun. Iya dah. Ya. Nah kemudian tanazzalul malaikatu, maka turunlah. Sebetulnya itu bihazfi ihdat ta'ain minal asal. Asalnya bukan tanazzalu,
tetapi tatanazzalu. Ya. Namun di situ ada ikhza, ada buang, ada hazf. Ya. Asalnya tatanazzalu, kena turunnya bukan, kalau tanazzalu satu malaikat sekali turun. Kalau tatanazzalu itu apa ya? Turun terus, nggak berhenti-berhenti. Tatanazzalu, pada turun gitu. Itu bedanya. Dan di sorab ya, kata tanazzalu sama dengan tatanazzalu. Ya. Dan kemudian karena ada tak untuk fasohah, maka dibuang salah satu taknya jadi tatanazzalu. Tanazzalu asalnya tatanazzalu. Pada turun, siapa yang turun? Al malaikatu, malaikat. Waruhu ay Jibril. Ya, ini disebutnya kalau dalam balaghah itnam. Bukan itnam. Zikrul khas ba'dal am. Pertama disebut umum dulu, tanazzalul malaikatu, ini umum, semua malaikat turun. Lalu waruhu, dan Jibril turun. Di antara malaikat secara khusus disebut Jibril. Ya. Maka itu disebutnya zikrul am ba'dal khas. Zikrul khas ba'dal am. Disebutkan khusus setelah am. Tatanazzalu menunjukkan cocok dengan tanazzalu, bahwa asalnya tatanazzalu, pada turun tuh. Ya. Malaikat waruhu dan Jibril. Pihak di malam Lailatul Qadar itu biizni rabbihim, dengan perintah Allah. Ya. Min kulli amrin. Ini qadahullahu fiha litilka sanah ila qabilin wa min sababiyatun bimaknal ba. Min kulli, min itu maknanya sebab. Ya, mestinya bikulli amrin. Ya. Bikulli amrin. Min tapi maknanya makna ba. Kan ada ba itu maknanya sebab. Ya. Artinya dengan izin Tuhan mereka, bi amrihi dengan perintahnya, maksudnya ya, min kulli amrin bi kulli amrin, dengan setiap amr, perintah, ketentuan, ketetapan Allah. Jadi malaikat dan Jibril dengan izin Allah turun, ya, bi kulli amrin, disebabkan ya, setiap amr, setiap ketentuan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya qadahullahu fiha, Allah tetapkan ya di malam itu, amr itu, ya, litil kasana, di tahun itu, ila qabil, sampai ke depan. Qabil bermakna qadim, sampai ke depan. Dan minnya min sababiyah, maknanya ba. Salamun hiya, maka keselamatanlah, hiya, di malam itu, Lailatul Qadar itu khabar muqaddam mubtada muakhar. Salamun itu salam, bermula Lailatul Qadar, hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Bi fathil lam, ya, matla bi fathil lam, wa kasriha, ya, ila waqti tulu'ihi, dan kasrah lam boleh, ya, matli, matla, ya. Al fajri, fajar. Waqta tulu'ihi, waktu muncul fajar. Ju'ilat salaman likasratis salam, dijadikan itu kedamaian, keselamatan, karena banyak keselamatan, kedamaian di malam itu. Fiha minal malaikati, daripada malaikat. La tamurru bi mu'minin wala bi mu'minatin, yang tidaklah datang menyapa, bertemu kepada orang mukmin laki dan perempuan, illa salamat alaihi, melainkan memberikan kedamaian, keselamatan kepadanya. Malam itu
jika memang jiwanya agung, salamun hiya hatta matla'il fajr, ya, semua malaikat memberikan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, salam, ya, kepada siapapun yang malam itu ada dalam keadaan jiwanya bersih dan karena Allah, dia mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana kita dari Sa'ban lupa sama Ramadan, udah dari Rajab lupa, Sa'ban lupa, pas besok mau Ramadan kaget, buset, besok ya Ramadan, ya. Cepet baru kemarin ngomong begitu pisan, ya. Kirain ibadah itu dari Ramadan sampai sekarang, kaget. Puasa lagi, ujung apa terusannya? Mana belum punya duit lagi, waduh kacau dah. Itu mimpi juga kagak Lailatul Qadar. Sahabat nyiapinya dari Rajab, Pak, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Sa'ban itu lebih banyak puasa, sehingga Sayyidatuna Aisyah bercerita bahwa enggak pernah ngelihat Nabi puasa sebanyak di bulan Sa'ban, ya, sampai akhir, kecuali hari Syak itu, karena itu memang diharamkan ya, tidak boleh hari yang ini 30 apa 29 gitu. Apakah udah mulai tanggal 1 itu tidak boleh puasa. Kenapa? Membiasain diri supaya Ramadan udah biasa. Ini mah hari pertama baru latihan. Wah lah, para tidur semua ibu-ibu bapak. Aduh, kaget. Lah iyalah kaget. Enggak dilatih, itu namanya dipersiapkan untuk, ya, melakukan. Apalagi yang makannya banyak itu yang kaget. Tiba-tiba celong itu 12 jam hari lah, itu gemeter itu. Ya, makanya saya suka nyinggung, ya. Kita ini ngaji nih, misalnya ngaji sampai jam 1, mesti bapak-bapak, ibu-ibu marah. Udah begini nih, kenapa? Ngelewatin waktu makan. Kenapa? Karena mindsetnya nyuruh itu waktu makan. Ramadan gini kan kagak gemeter sampai maghrib, gitu. Maka iya, mindset itu kuat sekali, Pak. Kita itu melakukan sesuatu itu dari pikiran, ya. Maka pikirannya itu yang dirubah isinya. Jangan itu mulu. Jadi perintahnya begitu mulu. Kalau dirubah tidak. Nah, makanya ada hadis begini. Al-qadaru muwakkalun bil mantiq, katanya. Kapan takdir itu taunya ada takdir jatuh? Kalau kita udah ngomong, udah jatuh tuh takdir. Kita kan nggak tahu takdir, Allah wakilin di omongan kita. Maka jangan ngomong sembarangan, kata orang dulu tuh. Ntar beneran. Saya lagi muda, ngomongnya begini mulu. Saya mah pengen punya bini yang nyebrang laut. Lah semuanya bini saya nyebrang laut. Iya. Itu enggak berhenti saya kalau ngomong. Saya mau kalau kawin gua mau yang dekat. Kalau besan depannya udah sampai, belakangnya masih di rumahnya. Saya mah pengennya yang nyebrang laut. Nah itu, ya, al-qadru muwakkalun bil mantiq. Maka jangan ngomong sembarangan. Saya memang orangnya udah begini, udah begitu tuh. Itu jelek banget gitu, jiwa begitu. Lah ngomel sama laki, ngomongnya gua mah emang udah begini, sambil gledek. Lah jelek pakai dimantepin begitu. Itu karena tidak ada akhlak. Nih akhlak nih Bu, akhlak baik itu adanya di rohani. Ini masih kosong. Kata Allah, gua kasih lu. Caranya apa? Laksanakan perintah gua, ibadah ini, tapi lakukan untuk aku, baru gua kasih tuh. Nih kita perlu kepada rohani itu. Karena semua watak buruk itu tumbuhnya di badan kita.
Nggak bakal hilang memang, tetapi bisa dikalahkan. Jangan gue memang udah begini, kayaknya udah nggak bisa berubah. Batu aja yang tadinya gede jadi kecil. Betul, tidak dirubah, nggak ada Pak. Ya, nggak ada orang berubah. Syahwat, biar aki-aki ge, masih ada Pak syahwatnya itu. Ya, nenek-neneknya udah nggak ada syahwatnya. Aki-aki masih ada baik. Itu dilarang kawin lagi udah. Bininya udah nggak ngelayani, larinya prostat Pak tuh. Penyakit bener ini. Orang kalau udah romannya laki enggak udah nggak mau diajak, bang kawin lagi bang, ntar prostat bang, kasihan abang. Susah banget bini ya Pak. Nah ini keagungan jiwa itu Allah berikan ketika melawan hawa nafsu dan untuk Allah. Dua saja itu. Dan di Ramadan memang ibadah yang penuh dengan makna itu. Makanya kata Al-Imam Ibn Arabi, as-saum hayatus sufi kulluha. Puasa itu model kehidupan para aulia. Tidak karena Allah, makannya dikit, dan dia melakukan karena Allah, bukan karena nafsu. Seperti puasa. Ya. Makanya saya ingat lagi kecil, Kiai Ceger ngomong, saya mah puasa seumur hidup. Tiap hari makan puasa baik. Rupanya itu bahasa tasawuf. Ya, ya ini adalah suratul Qadr. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.